Udah rame. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih ya. Matiin ininya dulu, jangan coret-coret lagi kayak kemarin. Iya. Share screen. Matiinnya di sini ya. Gimana matiin, lupa saya. Di screen itu Pak kan? Share screen dulu ya. Bismillah. Misalnya ini ya. Coba ini dulu. Mana? Di sini ya. Ya. Disable. Iya, disable. Coba. Oke. Tadi. Ini. Tadi. More. More. Disable. Ini. Oke, karena satu lagi Pak. Itu yang bisa coret hitam. Ya, ya. Coba dites Pak. Takutnya nggak bisa. Nah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Ya, coba yang aktif untuk sedikit mengomentari ya, apakah suaranya kedengaran? Dengar, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik ya, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita Allah mudahkan untuk bisa belajar kembali bersama-sama. Namun mohon maaf sebelumnya ya, tadi tiba-tiba ada kunjungan dari pihak Kanwil untuk kemudian pertemuan dengan pengajar. Ya, baru saja selesai. Kami mengapresiasikan rasa terima kasih kepada anak-anak kami yang sudah mau menunggu, dan kami mohon maaf sebelumnya ya karena ini agenda yang di luar perencanaan kami insyaallah ya. Baik, langsung saja kita akan belajar bersama-sama hari ini ya. Kita akan belajar beberapa soal yang insya Allah akan kita kerjakan sama-sama ini ya. Soal yang pertama, ya soal yang pertama. Perhatikan segitiga di bawah ini. Ya, ini mohon maaf ya, saya tidak bisa jawab ya. Kita langsung belajar ya. Perhatikan segitiga di bawah ini. Jadi ada segitiga ABC yang kemudian di dalamnya ada titik D dan E, nah, ya. Semua segitiga di atas adalah segitiga sebangun. Jadi perhatikan ya, segitiga besar ya, segitiga kecil ini juga sebangun dengan segitiga yang besar. Begitu juga ya, segitiga ini juga sebangun dengan segitiga yang lainnya, maka semua segitiga ini dalam konteksnya adalah segitiga yang sebangun. Pertanyaannya, ya, jika AB, sisi AB sama panjangnya dengan sisi AC, maka ini sebuah indikasi bahwa segitiganya adalah segitiga sama kaki. Luas segitiga terkecil yang saya hitamkan ini, ya, luasnya adalah satu satuan luas. Pertanyaannya, berapakah luas dari trapesium BCED? Ya, jadi pertanyaannya berapakah luas yang mungkin? Ya, mungkin tambahannya begitu ya. Berapakah luas yang mungkin dari bentuk trapesium BCED? Akan saya warnai dengan warna hijau. Nah, gini nah.
ya BCD ya, akan saya warnai dengan warna hijau. Nah, sekarang pertanyaannya berapakah luasnya? Nah, pertanyaannya berapa luas ini? Berapa luas ini ya? Berapa luasnya? Nah, anak-anak sekalian yang kami cintai ya, kami cintai, untuk menghitung luasnya, nak, menghitung luasnya. Bentar ya. Warnanya dulu. Ibu, ini gimana? Ya mungkin suaranya ya dinonaktifkan dulu. Sebentar saya nonaktifkan suaranya supaya bisa belajar. Bentar partisipkan ya. Ada guru. Contoh. Ya, jadi ya, nah sekarang perhatikan ya. Pertanyaannya, aduh ini kok susah sekali. Oke ya. Nah, pertanyaannya, berapakah luas trapesium BCED? Nah, sekarang nak perhatikan ya. Intinya sekarang coba belajar ya. Fokus. Nah, ya, belajar fokus. Coba anak-anak belajar fokus. Nah, sekarang saya ingin sampaikan bagaimana titik fokusnya ya, supaya kita bisa kerjakan soal ini menjadi lebih menarik ya. Nah, fokus. Nah, tolong fokus, nak. Nah, fokus ya. Nah, sekarang saya ingin sampaikan ya, misalnya begini, nak. Begini ya. Pada bentuk yang pertama, ya, pada bentuk yang pertama, ya, ini segitiganya, nak. Segitiga A, kemudian B, kemudian segitiganya C, kemudian ada garis ya, ada garis yang menghubungkan antara titik D dan titik E. Sedemikian rupa terbentuk, perhatikan bentuknya ya. Bentuknya ada 4 segitiga yang letaknya di bawah. 1, 2, 3, 4 begitu ya. Bentar. Bentuknya saya kurang bagus merancang ya. Ya gini. 2. Nah, begini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 segitiga yang letaknya di bawah dan ada 3 segitiga yang letaknya di atas. Maka jumlahnya 3 tambah 4, 7. Maka anak-anak sekalian, untuk format di atasnya, kalian bisa bayangkan ya, bahwasanya segitiga di bawahnya jumlahnya 3. 1, 2, 3, yang atasnya 2. 3, 2. Maka di atasnya begitu juga ya, di atasnya yang bawahnya 2, kemudian 1. Sementaranya di atasnya 1. Sehingga ada format begini, nak, ya. Untuk bentuk yang di atas, ya, atas, kemudian yang di bawah, pada posisi yang paling atas, puncaknya, yang atasnya 0, bawahnya 1 nih, ya. Bawahnya hanya bawah 1. Kemudian pada baris yang kedua, muncul atasnya 1, bawahnya sudah ada 2. Coba lihat nih ya. Bawahnya 2, sementara atasnya 1. Berlanjut seterusnya, atasnya 2, bawahnya 3. Kemudian sebagaimana yang nampak di gambar soal, ya, yang nampak di gambar soal, atasnya ada 3, bawahnya ada 4, maka lanjutkan formatnya. Nah, lanjutkan. Maka sekarang yang atasnya isinya 4, bawahnya 5, kemudian 5, 6, 7, dan seterusnya. Maka sekiranya, kalau kita seandainya mengatakan bahwasannya trapesium ADEC, ya, ini trapesium ADEC ini hanya terdiri dari sebuah lapisan saja, maka jumlahnya 4 tambah 5, hasilnya 9. Nah, tidak ada opsi 9 ya. Kalau kita menganggap, nah, ini ada 2 buah ya, 2 buah ya, 2 buah ya, ada 2 buah tingkatan yang mungkin terbuat, maka selain 45, maka ada barisan yang di bawahnya yang isinya 56, isinya 56, maka jumlahnya 11. Sehingga totalnya 9 tambah 11 jumlahnya 20, maka 20 adalah jumlah yang mungkin. Jumlah yang mungkin ya untuk mengisi besar trapesium dari BCDE atau BCED adalah 9 atau 9 tambah 11
Atau 9 tambah 11 tambah 13 dan seterusnya. Nak. Jadi jumlah yang mungkin adalah 9 tambah 11 sama dengan 20. Ya, jadi jumlah yang mungkinnya adalah 20. Nah, sekarang saya ingin bahas sesuatu ya pada kalian sama-sama ya untuk kasus ini. Mungkin gambar ini saya pindahkan terlebih dahulu ya. Nah, ya, saya pindahkan terlebih dahulu. Kita akan pelajari satu hal yang menarik ya dari konsep ini. Ya, pelan-pelan. Bismillah ya. Coba kita pelajari dulu satu hal yang menarik, Nak. Dari konsep bentuk ini ya. Nah, sekarang lihat. Aduh, kok hitam ya. Misalnya ya. Nah, ini lihat konsepnya, Nak. Lihat konsepnya ya, ada hal yang menarik yang ingin saya sampaikan sebagai pelengkap, Nak ya. Nah, ini. Nah, sekarang perhatikan, Nak ya. Sekarang lihat di sini ada konsep sederhana yang mau saya ulang-ulang ya. Yang pertama, untuk barisan puncak, barisan pertama isinya atasnya 0, kemudian bawahnya 1, jumlahnya 1. Barisan kedua, atas segitiganya 1, bawahnya 2, maka jumlahnya 3. Kemudian berikutnya 2 tambah 3 hasilnya 5. Kemudian sebagaimana yang ada di soal ini ya, 3 tambah 4 hasilnya 7. Kemudian 4 tambah 5 hasilnya 9. 5 tambah 6 hasilnya 11. Pertanyaan saya, bilangan apakah ini? Bilangan apa? Ganjil. Ini adalah bilangan ganjil. Jadi formatnya ya, formatnya adalah jumlahnya ganjil. Setiap barisan jumlahnya ganjil. Barisan pertama jumlahnya 1, barisan kedua jumlahnya 3, kemudian 5, 7, 9 dan 11 dan seterusnya. Sehingga anak-anak kami sekalian ya, kita bisa menyatakan di sini ya, kalau jumlahnya ganjil maka UN-nya bisa kita nyatakan sebagai 2N kurang 1. Buktinya apa? Untuk banyaknya segitiga pada barisan pertama, maka N-nya 1, 2 kali 1 kurang 1 hasilnya 2 kurang 1 sama dengan 1. Ya, begitu juga untuk yang kedua. Ya, untuk yang kedua saya pindahkan ke atas misalnya ya. Jika bentuknya UN sama dengan 2N kurang 1, maka pada barisan kedua isinya 2 kali 2 kurang 1 ada 3 buah segitiga. Begitu seterusnya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, Nak ya. Muncul pertanyaan ya. Kita buat bentuk baru misalnya, Nak ya. Ini sekalian belajar. Nah, ya. Don't save saja ya. Sekarang lihat, Nak. Coba anak-anak kami perhatikan ya. Ini ada sebuah hal yang sederhana. 1 tambah 3. Berapa hasilnya? 4 ya. Bukankah 4 adalah nilai yang sama dengan 2 kuadrat? Begitu ya. Ternyata pola bilangan ganjil ini akan menghasilkan bentuk yang istimewa. Nah, 1 tambah 3 tambah 5 hasilnya 9. Dan 9 ini sama dengan 3 kuadrat. Ya. Kalau kita ikuti ya, 2 kuadrat, 3 kuadrat, apakah berlanjut dengan 4 kuadrat? Coba lihat. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7, 9 tambah 7 hasilnya 16. Itu sama dengan Tambah 9. ya kan? Nah, kemudian 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Kalau kita hitung jumlahnya, seluruhnya adalah 25 dan itu 5 kuadrat. Sehingga anak-anak sekalian ya, mulai hari ini kalian coba lihat sesuatu yang sederhana. Artinya apa? Penjumlahan bilangan ganjil pertama, ya, ingat ya, SN untuk bilangan ganjil bisa kita nyatakan dengan persamaan N kuadrat. Ya, SN untuk jumlah bilangan ganjil adalah N kuadrat. Buktinya, kalau S3 untuk bilangan ganjil, ya hasilnya cukup. 3 kuadrat sama dengan 9, cocok. Nah, ini 9 juga. Ya, kalau S10 misalnya, S10 untuk bilangan ganjil, maka cukup anak-anak menguadratkan 10-nya. 10 kuadrat hasilnya 100. Tanpa perlu kemudian membuat 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ya 13, 17, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, nggak perlu begini. Hasilnya 100 gitu, nak. Ya. Jadi dengan teknik seperti ini ya, maaf ini kelebihan ya, ini kelebihan. Harusnya sampai di sini saja ya. Nah, ini hasilnya 100. Ini kekurangan 15, 15-nya terlewati ya. Nah, ini hasilnya 100. Ya, jadi 1 tambah 3 tambah 5 hingga tambah 19 ya, bisa kalian ganti dengan persamaan n kuadrat saja. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya bilangannya genap? Ya. Bagaimana kalau bilangan genap? Ya, kalau bilangan genap misalnya untuk yang format genap, ya untuk format yang bilangan genap, misalnya 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya ya, maka cukup persamaannya diubah menjadi n kali n tambah 1. Kalau yang genap, n kali n tambah 1. Kalau yang ganjil, ya untuk format ganjil, saya ulangi. Untuk format ganjil, ya formatnya cukup n kali n saja, atau bahasa lainnya menjadi n kuadrat. Kalau untuk genap, n kali n tambah 1. Untuk yang ganjil, n kali n. Atau bentuknya sama dengan n kuadrat. Ya, ini mungkin n kuadrat. Ya, ini mungkin tambahan pengayaan. Ya, silahkan disimpan. Ya, kita akan coba bahas soal berikutnya. Nah. Ya, silakan. Kita akan coba bahas soal berikutnya. Bisa disimpan. Ya, nanti insya Allah juga ya akan kita share videonya untuk hari ini insya Allah ya. Nah, kalau sudah nak, kita coba beranjak ke soal setelahnya ya. Insya Allah soal setelahnya. Coba kita tes soal nomor 10 nih, apa isinya ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini ya. Salah seorang di antara kalian silahkan baca soalnya, nak. Siapa saja boleh. Dari MTS Al-Furqan Bambi. Sebuah kubus Ya. Sebuah kubus berukuran 7 kali 7 kali 7 disusun oleh 343 kubus satuan. Ya. Permukaan kubus yang besar lalu dicat. Rasio sisi permukaan ke 343 kubus satuan yang kena cat terhadap yang tidak terkena cat adalah. Ya, sebelum saya bahas, coba tes anak-anak, coba tes dulu. Maknai soalnya apa? Coba tes. Coba, walaupun sudah saya berikan ya tanda bahwasanya jawabannya adalah C. Coba anak-anak pahami, saya kasih waktu 1 menit untuk memahaminya. Silakan dipahami. 2 menit ya. Silakan 2 menit dan dicoba. Sebuah kubus berukuran 7 kali 7 kali 7 disusun oleh 343 kubus kecil-kecil ya, karena 7 kali 7 kali 7 hasilnya 343. Kemudian setelah dijadikan kubus yang besar, maka kubus yang besar itu akan dicat permukaan atasnya, bawahnya ya, bagian kanan, bagian kiri, bagian depan, bagian belakang. Sehingga nantinya ada kubus yang terkena cat, ada yang nggak kena cat. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah perbandingan antara bagian kubus yang kena cat dan kubus yang tidak kena cat? Silahkan dipahami, saya kasih waktu 2 menit. Silahkan. Ya, silahkan dipahami ya, akan saya berikan kesempatan waktu 2 menit untuk memahami soal ini. Nah, silahkan. Nanti kita lihat polanya ya, bahwasannya ini intinya adalah pola saja ya. Ini adalah intinya pola saja. Ya. Masih pembinaan. Pembinaan? Ya. Tapi Ustaz Supri bilang apa? Nggak ada jadi pembinaan minggu ini? Neng. Ya, silahkan. Ya, baik ya. Sekarang kita bahas nah ya. Alurnya begini nih, ya. Bismillah, alurnya begini. Nah, yang pertama kalau kubusnya cuma 1, nah, kubusnya cuma 1. Ada 1 kubus saja. Nah, ada 1 kubus saja. Kemudian dicat permukaannya, dicat. Ya, dicat dengan warna tertentu ya. Tentu saja ya 1 kubus ya yang dicat ya sudah.
Bagiannya cuma satu yang dicat, satu kena cat, kemudian tidak ada bagian yang nggak kena cat. Nggak ada, karena cuma satu kan, 0 yang dicat. Itu kalau kubusnya satu. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya kubusnya ya terdiri dari 2 kali 2 kali 2. Nah ini ya. 2 kali 2 kali 2. Berarti ada kubus yang ya panjang sisinya 2, maka akan memuat 8 buah kubus. Ya, 8 buah kubus. Kalau kita gambar, misalnya ilustrasinya begini ya, ilustrasinya begini. Nah, begini ilustrasinya. Ya, ilustrasinya. Ada kubus depan ya, ada kubus. Ya, begini gambarnya kurang lebih ya. Nah, begini ya. Nah, tentu saja kubus yang berukuran 2 kali 2 kali 2, maka kalau dicat, semua bagian kena cat. Nggak ada isinya, belum ada isinya. Nah, isinya belum ada. Untuk kubus seperti ini ya, belum punya isi. Artinya kalau ini dilepas ya, kalau ini dilepas, maka semua bagian akan terkena cat. Apakah itu terkena cat hanya satu sisi saja, atau bahkan yang terkena cat 2 sisi, bahkan ada yang 3 sisi, gitu kan? Jadi ada yang terkena cat cuma 1 bagian, ada yang 2 bagian, ada yang 3 bagian. Bahkan untuk kasus ini ya, semua kubus akan terkena cat 3 bagian. Karena letaknya semuanya di pojok. 3 bagian tanpa isi. Artinya apa? Untuk 8 kubus, maka ke-8-nya kena cat. Belum ada bagian yang nggak kena cat, 0 cat. Begitu kan? Nah, sekarang kita lihat alur berikutnya. Nah, lihat alur berikutnya ya. Bagaimana kalau seandainya kubusnya sudah besar? Ukuran 3 kali 3 kali 3. Ini sama artinya ada sebuah kubus kecil yang ada di dalam. Kemudian kubus ini ditutupi oleh kubus-kubus yang lain di sekitarnya. Ya. Atau kalau kalian bisa bayangkan ya, ini ada kubus 1 di dalamnya, maka di kubusnya di sebelah kanannya ada, sebelah kirinya ada, bawah ada, dan seterusnya ya. Maka untuk 27 kubus ini ya, untuk 27 kubus ini, maka akan ada bagian ya, maka akan ada bagian yang 1 kubus tidak terkena cat sama sekali. Yang mana? Yang di dalam 1 bebas cat, tidak dicat. Maka sisanya dicat ya, sisanya 27 kurang 1 hasilnya 26 kena cat. Nah, yang di dalam ini, perhatikan yang di dalam ini bentuknya harus seperti kubus sempurna, nilainya 1/3. Ya, 1/3. Maka untuk kasus 4 ya, yang berukuran 4 ya, untuk kubus yang berukuran 4 ini kenapa tulisannya jadi sangat jelek ya? Perhatikan ya, untuk kubus yang berukuran 4 kali 4 kali 4, silahkan dikurangi masing-masing dengan 2 ya. Berarti jadi 2 kali 2 ya, maaf, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, maka akan ada kubus isi yang jumlahnya 8 yang tidak kena cat. Sementara sisanya kena cat. 4 kali 4 kali 4, 64. Maka dari 64 ini ya akan dipetakan 8 yang tidak kena cat, maka sisanya 64 kurang 8 menjadi 56 yang kena cat. Ya. Jadi caranya bagaimana? Caranya ya, panjang kubusnya itu dikurangi 2. Ya, konsepnya kanan kiri kurang 2, atas bawah kurang 2. Maka untuk kasus kita juga demikian. 7 kali 7 kali 7 masing-masing dikurangi 2, maka muncul kubus isi yang banyaknya 5 kali 5 kali 5, 125 atau 5/3. 125 kubus yang tidak dicat, sementara yang dicat sisanya 7 kali 7 kali 7, 343 dikurangi 125, maka hasilnya 218. Maka perbandingan untuk kasus besar, kubus 7 kali 7 kali 7 yang disusun oleh ya kubus-kubus kecil yang jumlahnya 343 kubus kecil, maka akan ada 218 kubus yang tidak ya, 218 kubus yang kena cat dan 125 kubus yang tidak kena cat. Maka jawabannya seperti apa yang tertera pada jawaban C. Jadi kuncinya kuncinya berapa ukuran kubus kecilnya ya, 7 misalnya, 7-nya kita kurangi 2,
maka jadi isi di dalamnya adalah 5 kali 5 kali 5. Maka akan ada 218 kubus yang dicat dan 125 kubus yang tidak kena cat karena bagiannya di dalam dan tertutupi oleh kubus-kubus yang ada di luar. Nah, demikian, Nak. Ya, seperti itu pembahasannya. Nah, jadi triknya tinggal dikurangi 2, ya. Sehingga baru ada satu bagian yang tidak tercat kalau kubusnya berukuran 3 kali 3 kali 3. Maka isinya ya, yang tidak dicat, 3 kurang 2, 1. 1 kali 1 kali 1, maka ada 1 kubus yang tidak kena cat sama sekali. Sisanya kena cat. Gitu. Nah, itu ya pembahasannya insyaAllah untuk soal nomor ya 20 ini. Nanti soalnya akan kita share ke grup WA-nya insyaAllah. Setelah belajar ini ya, akan kita share soalnya insyaAllah. Ya, boleh dilanjutkan ya. Ya, silahkan. Nah, kalau sudah ya, boleh disimpan ya. Bismillah, kita akan coba pembahasan soal berikutnya ya. Kita akan coba pembahasan soal berikutnya. Saya lihat dulu ya apa komentar ininya ya. Mungkin suara atau apa ya. Tidak kedengaran suaranya. Sebentar ya. Tes. Oh, suaranya ada nih. Ya. Sebentar saya pastikan dulu suaranya kedengaran enggak ya. Suara saya kedengaran? Suara saya kedengaran? Dengar, Pak. Baik, saya mute dulu ya, nanti boleh dulu. Saya mute-kan dulu, Nak, ya. Nanti boleh ditanggapi ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan untuk soal berikutnya ya. Insyaallah soal berikutnya. Ini soalnya. Nah, betul sekali ya. Saya ganti. Nah, ini. Saya mute-kan dulu ya. Atau siapa yang aktif mic-nya tolong bacakan soalnya, Nak, silakan. Baca. Ya, silakan. Baca, Nak. Baca terus. Suatu segi 6 beraturan memiliki panjang sisi 1 cm. Iya, Nak. Ya. Jika dua buah segi 6 seperti ini berdempetan, maka panjang kelilingnya adalah 10 cm. Ya, Nak. Sedangkan jika 3 buah segi 6 berdempetan, maka panjang sisinya adalah 14 cm. Iya. Keliling yang diperoleh jika 20 buah segi 6 didempetkan adalah. Nah, sekarang perhatikan ya, sekarang perhatikan. Mungkin ya suaranya saya mute dulu. Ya, saya mute-kan ya biar nanti lebih mudah memahaminya. Nah, ini dulu ya. Ada sebuah segi 6 yang panjang sisinya masing-masing 1 cm. Maka kalau ada hanya sebuah segi 6, nah hanya satu buah segi 6, maka tentu saja di sini ada ya 1, 1, 1, 1, 1, 1, maka panjangnya ada 6 satuan panjang atau 6 cm. Gitu ya. Nah, bagaimana sekarang seandainya, perhatikan ya, seandainya kasusnya kita tambah nih. Ya, kasusnya kita tambah, lihat polanya, belajar memahami pola. Itu kuncinya ya, belajar memahami pola. Nah, sekarang saya buatkan, nah ada 2 buah ya. Ini saya copy aja ya. Nah, bentar. Saya copy. Ini proses pemahaman sederhana ya, insyaallah. Anak-anak mesti bisa, insyaallah ya. Nah, ini. Nah, sekarang ya, kalau seandainya seginya ada 2 buah, nah, ya digabungkan. Ya, setelah digabungkan, maka batas tengahnya menjadi hilang. Nah, sebentar ya, saya mau cerita sedikit nih ya.
Nah, jadi ada 2 buah segi 6, kemudian digabungkan. Nah, awalnya memang jumlahnya 6, 6, 12. Kan 12 ya? Kan 12 buah garis tepinya. Nah, setelah digabungkan, nah bergabung seperti ini, maka akan ada, perhatikan ya, maka akan ada 2 garis yang dikorbankan. Maka garis ini kemudian tidak lagi menjadi garis tepinya. Nah, ya. Jadi seakan-akan, perhatikan ya, seakan-akan untuk format kedua, ya, yang tadi awalnya adalah 6 tambah 6 jumlahnya 12, sekarang nggak jadi 12 lagi. Kenapa? Ada 2 garis yang hilang otomatis. Berarti akan hilang 2. Maka boleh nak kita ubah menjadi 6 tambah 4. Jadi setiap muncul 1, ya, 1 segi 6, maka dia akan menghilangkan 2 garis karena telah berimpit 2 garis. Jadi jumlahnya tidak 6 tambah 6 lagi, tapi 6 tambah 6 kurang 2. Atau bahasa sederhananya, tambahkan 6 dengan 4. 6 tambah 4. Jumlahnya 10. Nah, langkah ini akan berlanjut anak-anak kami sekalian ya, dengan penambahan sebuah segi 6 yang ketiga. Nah, coba ya. Nah, ini ya. Ini segitiga, ini segi 6 yang sudah kita nyatakan tadi ya. Kita tambahkan 1 lagi, nak. Ya, tambahkan 1 lagi. Ya, kita tambahkan 1 lagi. Nah, penambahan 1 lagi ini, ya, penambahan 1 lagi di sini, nak. Ya, penambahan di sebelahnya. Ini yang ketiga, gini kan. Yang ketiga, saya buat saja dengan gambar. Hilang lagi ya. Nah, ini jadi jumlahnya 10 ya. Sekarang maaf nih ya, saya copy dulu ini ya biar mudah. Yang ini ya, ini sudah 2, nah sudah 2. Sekarang bagaimana kalau jumlahnya 3? Nah ini 2 ya, 2. Sekarang kalau jumlahnya muncul yang ketiga nih, muncul yang ketiga. Dengan penambahan yang ketiga, perhatikan nak ya, penambahan yang ketiga. Nah, begini misalnya ya. Misalnya begini nak ya, penambahan yang ketiga. Juga halnya sama nak, menghilangkan, perhatikan. Menghilangkan 2 buah garis yang sebelumnya ada. Ini hilang. Ya, hilang. Maka tambahannya ya, yang seharusnya tadi ya, yang seharusnya tadi 10-nya, ya, 10-nya ditambah dengan 6, tapi karena hilang 2 garis ya, maka dikurangi 2, maka berubah menjadi 10 ditambah 4, hasilnya 14. Makanya ya, disebutkan di soal, jika ada 3 buah segi 6 yang berurutan, maka jumlahnya menjadi 14. Ada 2 kali penghilangan garis 2. Maka kalau kita kembalikan anak-anak kami sekalian, perhatikan ya, cara membuat persamaannya. Jika 10 ya ditambah 4 adalah hasil perhitungan kita tadi sebelumnya ya, maka 10-nya bisa diganti nak dengan persamaan di atasnya jadi 6 ditambah 4 tambah 4. Maka seakan-akan bentuknya menjadi 6 tambah 4 tambah 4, ada 2 buah kali 4. Sehingga anak-anak bisa buat pernyataannya menjadi begini ya. Perhatikan. 6 tambah 4 tambah 4, sementara 6 ini ya adalah banyak sisi pertama, kita anggap sebagai A ya. Sementara 4 tambah 4 bisa diubah menjadi 2 kali 4 ya, 2 kali 4 berarti ya bisa dinyatakan sebagai 4 kali N dikurangi 1. 4 kali N dikurangi 1. Bukankah gambar yang menghasilkan nilai 14 ini adalah ketika jumlah segi 6-nya ada 3? Maka kita dapatkan persamaannya nak menjadi A tambah 4N kurang 1. Di mana A-nya 6? Maka jadi 6 tambah 4 kali N kurang 4. Maka persamaannya berubah menjadi 4N tambah 6 kurang 4. Atau 4N ditambah 2. Maka ini akan menjadi rumus umum dari persamaan banyaknya garis untuk kasus soal kita. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, berapakah keliling yang diperoleh jika
ada 20 buah segi 6 yang didempetkan. Maka tinggal tugas anak-anak ganti saja N-nya itu dengan angka 20. Maka U20 kita nyatakan sebagai 4 kali 20 ditambah 2. Maka jumlahnya 82. Nah, ini salah satu cara supaya kita bisa menjawab seperti apa yang sudah disampaikan sebagai jawabannya, 82. Jadi coba ya dalam menyelesaikan masalah ya pelan-pelan ya. Coba dilihat polanya pelan-pelan ya. Bagaimana kalau 1, bagaimana kalau 2. Oh ternyata 2 itu adalah tambah 6 tambah 4. Yang ketiga 6 tambah 4 tambah 4. Maka yang keempat 6 tambah 4 tambah 4 tambah 4. 4-nya 3 kali. Maka untuk yang 20 kali, maka 6 tambah 19 kali 4. Begitu formatnya. Nah ini yang diharapkan ya. Anak-anak kami tercinta ya, anak-anak yang bisa mengembangkan soal ya, kalian bisa jawab soal kemudian dengan kreativitas kalian dengan cara salah satu tadi ya, melihat pola-pola yang bisa kita perhatikan dengan baik. Nah, ini polanya nak. Ya, seperti ini polanya. Ya, baik, boleh disimpan nak sebelum kita beranjak pada pembahasan soal berikutnya insyaallah. Jadi lihat polanya, coba kemudian bayangkan kaitan polanya dengan pola sebelumnya. Kira-kira sudah dapatkan gambarannya, baru kemudian anak-anak bisa ya memutuskan. Oh, mungkin persamaannya seperti ini gitu. Nah, untuk kasus soal ini ya, jika sebuah persegi 6, panjang kelilingnya 6, kalau sudah didempetkan 2 jadi 10, kalau 3 jadi 14, maka seakan-akan kita hanya berhitung ya, 6, 10, 14, 18, dan seterusnya. Dan itu kemudian bisa dinyatakan dalam bentuk yang lebih sederhana dengan persamaan UN sama dengan 4N tambah 2. Nah, ya kira-kira demikian ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kalau sudah boleh kita lanjutkan ya insyaallah ya. Nah, baik kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Kemudian ini bisa baca ya. Ini nanti dulu aja. Nah, oke ini dulu ya. Nah ini dulu. Oke ini ya. Nah, saya ingin supaya suasananya menyenangkan ya. Tidak hanya saya yang berbicara, anak-anak juga bisa coba ya. Silahkan yang bisa ya, yang mau baca silakan satu orang aja. Atau saya tunjuk ya siapa. Tolong bacakan soalnya. Yang MSN 2 Simelu. MSN 2 Simelu silakan. Sama sisi ABC memiliki panjang sisi. Ya yang keras. Yang sudah membacakan soalnya baca yang keras. Suatu segitiga. Ya silakan. Suatu segitiga. Ya yang keras. Suatu segitiga sama sisi ABC memiliki panjang sisi 2 satuan. Ya. Jika dilukis dengan menghubungkan ketiga titik tengah segitiga ABC dengan cara yang sama. Oke ya, saya ulang soalnya ya. Mungkin saya mutkan dulu ya. Saya mutkan dulu supaya lebih mudah ya untuk pembelajaran kita ya. Intinya nak, bagaimana cara memahami soal sehingga kita ketika mengeksekusi soal ini ya, maka pekerjaan kita sudah sangat terbantu bahwasanya pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang benar ya. Suatu segitiga sama sisi, sebut saja segitiga sama sisi itu adalah segitiga ABC. Memiliki panjang sisi 2 satuan, panjang AB 2, panjang AC 2, panjang BC 2 satuan. Kemudian akan dilukis suatu segitiga yang menghubungkan ketiga titik tengah segitiga ABC itu. Dengan cara yang sama, kemudian akan dilukis segitiga yang keempat, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Pertanyaannya, berapakah luas semua segitiga yang terbentuk? Nah, sebelumnya, ini saya sampaikan sedikit ya.
nanti kalau kalian di aliyah, di SMA, kalian akan mendapatkan deret ya, pola deret geometri tak hingga. Perhatikan. Baik, saya akan ajarkan sedikit ya pengantarnya. Insya Allah guru-guru kalian juga pernah menyampaikannya hal yang seperti ini ya. Kita akan perkenalkan tentang barisan sebelumnya ya, barisan. Ya, barisan dan deret. Tentang barisan ya, barisan dan deret. Nah, ini bahasannya sudah ada sejak sanawiyah, tapi nanti lebih khusus lagi ya mengenai deret geometri tak hingga ini akan kalian temukan di aliyah. Pada materi barisan dan deret, kita tahu ada dua barisan yang kita kenal ya. Yang pertama namanya barisan penjumlahan atau dalam matematika dia punya istilahnya namanya barisan aritmatika. Ya. Kemudian ada yang namanya barisan geometri atau barisan perkalian. Nah, kalau aritmatika ini barisan penjumlahan. Baik, saya ulang sedikit ya. Untuk barisan aritmatika atau barisan penjumlahan, ciri-cirinya antar satu suku dengan suku suku setelahnya ya memiliki hubungan selisih yang tetap. Misalnya suku pertamanya 5, kemudian 8. Kenapa 5 jadi 8? Oh, ditambah 3. Maka lanjutannya juga terus ditambah 3. 8 tambah 3, 11, 14, 17, dan seterusnya. Nah, ini yang namanya barisan aritmatika. Sementara barisan geometri, barisan yang memiliki unsur pengali yang tetap. Dalam bahasa matematikanya, unsur pengali ini kita namakan rasio. Ya. Rasio, perbandingan antara suku sesudahnya dan suku sebelumnya. Contohnya misalnya, jika suku pertamanya 3, kemudian suku keduanya 6, pertanyaannya, bagaimana cara merubah 3 jadi 6? Oh, dikali 2, maka lanjutkan kali 2. 12, kali 2, 24, kali 2, 48. Nah, untuk perkalian seperti ini, kita kenal namanya sebagai barisan geometri namanya. Ya, barisan geometri. Nah, khususnya untuk barisan geometri, perhatikan ya. Untuk barisan geometri ini angka pengalinya itu memiliki nama khusus, namanya rasio, atau nantinya kita singkat dengan huruf R. Rasio ini bisa menyebabkan angkanya semakin lama semakin bertambah. Kapan? Kalau rasio lebih dari 1. Nah, nilainya akan mengecil kapan? Jika rasionya berada pada interval 0 sampai 1. Ini salah satu bentuknya. Bisa juga ya dari -1 sampai 0. Nah, jadi ya, barisan geometri akan menghasilkan pola barisan yang mengecil jika rasionya antara 0 sampai 1. Sementara barisan geometri akan menghasilkan nilai akan semakin lama semakin bertambah jika rasionya lebih dari 1. Nah, khusus untuk pola yang ini ya yang ini rasionya di antara 0 sampai 1, kita bisa menghitung rumus S tak hingganya. Di mana S tak hingga nantinya dinyatakan sebagai A suku pertama dibagi 1 dikurangi R. Dengan catatan A adalah suku pertama, sementara R adalah besar rasionya yang boleh dinyatakan sebagai perbandingan suku kedua dibanding suku pertama. Atau boleh suku kelima dibanding suku keempat. Intinya harus ya berselisih 1 indeksnya. Nah, sebelum saya lanjutkan, mohon anak-anak mencatat sedikit dulu. Ya, catat dikit. Coba catat. Jadi ada barisan yang namanya barisan aritmatika yang ciri-cirinya selisihnya tetap. Sebagaimana contohnya ya, tambah-tambah 3 tetap. Ada barisan geometri yang rasionya, perkaliannya tetap. Sebagaimana contohnya ya, perkaliannya 2, 2, 2. Dengan catatan untuk barisan geometri, angkanya akan semakin membesar kapan? Kalau rasionya lebih dari 1. Dan rasionya akan menghasilkan nilai yang semakin kecil jika rasionya, salah satunya ya,
berada pada interval 0 sampai 1. Khusus untuk rasio di antara 0 sampai 1, kita bisa menghitung ya, besar dari, nah ini saya perlu sampaikan ya, ini apa ya. Ini namanya deret geometri tak hingga namanya. Ya, ini namanya, yang saya buatkan rumusnya ini ya, ini namanya persamaan untuk menghitung ya. Ya, deret geometri tak hingga, deret geometri ya sampai tak hingga, sampai banyak sekali. Nah, ini dia. Dengan catatan A adalah suku pertama, R adalah rasio. Apa itu rasio? Saya ulang sekali lagi, rasio adalah perbandingan suku kedua dengan suku pertama, atau secara umum dikatakan ya, perbandingan suku setelahnya dibandingkan suku sebelumnya. Silakan dicatat, Nak. Kita bahas soalnya ini insya Allah setelah anak-anak bahas. Setelah anak-anak catat maksud saya. Ya. Nah, kalau sudah dicatat sedikit ya, pengantarnya baru kita akan bahas soal ini ya. Saya ulangi sekali lagi soalnya, suatu segitiga sama sisi ABC yang memiliki panjang sisi 2 satuan ya. Kemudian akan dilukiskan di atasnya ya sebuah segitiga yang menghubungkan titik-titik tengah dari segitiga A, B dan C. Dengan cara yang sama kemudian dilukiskan lagi garis yang sama ya, titik-titik tengah garis segitiga yang baru. Sampai bentuk kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Pertanyaannya, berapakah luas semua segitiga yang terbentuk itu, inti pertanyaannya. Baik ya, kalau sudah, sekarang saya tampilkan tampilan baru ya, supaya tidak mengganggu pembelajaran kita ya. Ini atau dihapus dulu ya. Nah, balik aja ya. Balik saja. Sebentar ya, saya balik lagi nomor 5 ya. Dengan harapan rumusnya sudah dicatat. Ah, ini dia ya. Rumusnya sudah dikuasai tadi. Apa rumusnya? S tak hingga untuk deret geometri tak hingga dinyatakan sebagai suku pertama dibagi 1 kurang nilai rasionya. Nah, muncul pertanyaannya, kita kan belum hitung A ya. Kita juga belum mengetahui nilai R. Baik, kita sekarang hitung masing-masing ya. Kita akan hitung A terlebih dahulu, atau akan saya gambarkan deskripsinya secara sederhana. Nah, ini deskripsinya nih. Nah, seperti ini misalnya. Nah, begini ya. Kita namakan saja dulu ya segitiganya sebagai pengantarnya ya. Inilah yang dimaksud dengan segitiga ABC. Ya, ini segitiga A, B, kemudian C. Pas di tengahnya, nah kira-kira di sini tengah-tengahnya ya. Pas tengah-tengahnya di sini. Ya, ini misalnya ya. Ya. Muncullah titik baru, misalnya kita namakan titiknya adalah D, E, dan F misalnya ya. Kalau kita hubungkan ketiga titik baru ini, maka tentu akan muncul sebuah segitiga baru, namanya segitiga DEF misalnya. Ya, segitiga DEF. Nah, anak-anak, harapan saya bisalah memperhatikan dengan sederhana, apalagi sebelumnya kita sempat bahas soal nomor 2 yang intinya sama seperti ini ya. Ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa lihat dengan sederhana ya. Nah, ini ya. Bukan jadi begini ya, ini ya. Bukankah anak-anak bisa memperhatikan bahwasannya, ya, saya bahas dulu ya, satu-satu ya. Bukankah anak-anak bisa lihat bahwasannya ya, seakan-akan ya, segitiga apa? Seakan-akan segitiga DEF adalah satu dari 4 segitiga yang sama yang menyusun segitiga ABC. Ini satu segitiganya ya, ini satu. Nah, ini kita anggap ini segitiga pertama misalnya. Ini satu. Bukankah segitiga ini ya, ini satu misalnya. Bukankah segitiga DEF ini akan memiliki ukuran yang sama dengan yang lainnya? Ini sama ini. Coba lihat bentuknya.
Maka tanpa kemudian berpanjang-panjang, berlelah-lelah, kita bisa katakan bahwasanya, oh kalau begitu rasionya adalah luas segitiga DEF misalnya dianggap 1, maka luas segitiga besarnya adalah 4. Maka rasionya 1/4. Lihat aja gambarnya. 1 di antara 4. Begitu, rasionya 4. Maaf ya, rasionya 1/4. 1 dibanding 4, rasionya 1/4. Tinggal sedikit tugas kita. Apa tugas kita yang belum selesai? Menentukan nilai A-nya. Berapa A-nya? Itu yang belum. Nah, menentukan nilai A-nya. Bisa juga dikerjakan dengan berbagai cara. Salah satunya begini, nak. Bukankah panjang sisinya 2, karena dia segitiga sama sisi ya? Ketika panjang sisinya 2, ya, berlaku untuk segitiga sama sisi, ya, bahwasanya sudut titik A, maka tepat di depannya ya akan bisa kita buat sebuah garis yang namanya garis bagi. Tepat membagi sisi di depannya sama panjang. Kalau 2, maka bagi 2 jadi 1 dan 1 gitu nah. Dan membentuk sudut siku-siku ya, sehingga muncullah segitiga siku-siku. Ya, muncul segitiga siku-siku yang bisa kita kemudian ya gunakan teorema Pythagoras ya. Panjang sisinya 2, kemudian bawahnya 1. Tinggal ini yang ditanya sebagai tinggi. Maka tingginya bisa dinyatakan sebagai ya, tinggi kuadrat dinyatakan sebagai 2 kuadrat kurang 1 kuadrat. Maka tinggi kuadrat dinyatakan sebagai, sedikit terganggu gitu ya. Tinggi kuadratnya sama dengan 2 kuadrat 4 dikurangi 1, hasilnya 3, maka T dinyatakan sebagai akar 3. Nah, dapat tingginya akar 3. Nah, kalau tingginya akar 3, nah di sini ya, saya tuliskan dengan warna merah supaya mudah ya. Tingginya sama dengan akar 3, kita bisa hitung luasnya, nak. Karena kenapa? Kan luas segitiga kita tentu hafal ya. Luas segitiga dinyatakan sebagai setengah alas kali tinggi. Alasnya 2, tingginya akar 3. Tentu 2 bagi 2 habis. Maka luas segitiga besar atau nilai A-nya sama dengan akar 3. Maka kita sudah dapatkan seluruhnya, nak. Rasionya 1/4, A-nya akar 3. Tinggal diganti kemari. A-nya akar 3 dibagi 1 kurang 1/4. Maka hasilnya menjadi akar 3 dibagi 3/4. Pembagian dengan pecahan sama saja dengan perkalian pecahannya dibalik. Maka 4-nya naik ke atas, 3-nya turun ke bawah. Maka jadi 4/3 akar 3. Nah, inilah kemudian yang menjadi luas semua segitiga yang terbentuk. Atau bahasa lainnya adalah bagian dari deret geometri tak hingga. Maka ya, tentukan rasionya. Dari gambar nampak ya, rasionya adalah 1/4. Tentukan A-nya. Luas segitiga mula-mula. Ya, dengan pendekatan luas segitiga setengah alas kali tinggi, kita dapatkan luas segitiga mula-mulanya adalah akar 3. Maka kita ganti ya, deret geometri tak hingga untuk kasus ini dinyatakan sebagai akar 3 dibagi 1 kurang 1/4. 1 kurang 1/4 menjadi 3/4, maka nilainya menjadi ya 4/3 akar 3. Ya, nilainya jadi 4/3 akar 3 ya. Nanti mungkin ya bersama guru-guru kalian bisa mengulangi trik ini kembali ya, teknik ini kembali, atau bisa menggunakan teknik yang lain ya, sehingga akan kita dapatkan kesamaan jawaban. Nah, jawabannya seperti yang sudah kami buat dalam tanda merah ya, 4/3 akar 3. Nah, mungkin nanti ya para guru ya, para pembimbing ya, silakan kemudian anak-anaknya diajari lebih baik lagi ya dari apa yang kami sampaikan ini, sehingga nanti anak-anak punya pemahaman mengenal tentang deret geometri tak hingga. Ya, deret geometri tak hingga. Ya, boleh disimpan dulu ya sebelum kita bahas soal berikutnya. Ya, sebelum kita akan bahas soal berikutnya. Nah, mungkin cukup ya.
Ya, kita coba soal yang lain ya. Nanti soalnya akan saya share ulang ya dalam bentuk Word di WA insya Allah. Nah ini ya, mungkin soal ini ya supaya kita lebih interaktif ya, interaktif. Saya akan minta sebagian untuk membacakan soalnya ya. Salah seorang. Ya mungkin kita pilih yang dari MSen PD Jaya ya, MSen 1 PD Jaya. Atau siapa yang aktif? Boleh baca soalnya? Baca. Baca nak, baca nak. Ya ini kita bahas secara silakan. Berikut diberikan ukuran panjang sisi 5 segitiga dengan luas terbesar adalah. Ya. Berikut diberikan ukuran panjang sisi 5 segitiga. Pertanyaannya, di antara kelima ini mana segitiga yang memiliki luas paling besar? Mana segitiga yang memiliki luas paling besar? Nah, sudah kita buat nak tandanya, jawabannya C ya. 8, 15, 17. Ya, 8, 15, 17. Baik, sekarang akan saya jelaskan nak ya tentang keistimewaan teorema Pitagoras ya. Baik ya, saya mute dulu nak, izin. Saya mute dulu supaya saya lebih mudah untuk menyampaikan. Nah, coba lihat ya. Jadi ya, perhatikan nak ya. Perhatikan, jika kita menginginkan, perhatikan ya, jika kita menginginkan luas maksimum, jika kita menginginkan luasnya maksimum, maka luas maksimum ini ya, nah ya, kata kuncinya ya, harus pada bentuk yang paling ideal gitu, nah, bentuknya yang paling ideal, ya, bentuknya yang paling ideal. Nah, logikanya begini, nah, logikanya ya. Ya. Perhatikan logikanya, misalnya ada segitiga nih. Ya. Segitiga yang ideal itu kalau dia siku-siku, nah. Ya. Segitiga yang ideal itu kalau segitiganya siku-siku. Kenapa ideal? Karena luasnya bisa maksimum, langsung ya setengah alas kali tinggi. Luasnya setengah alas kali tinggi, begitu nah. Sementara jika bentuknya tidak siku-siku, ya, maka bentuknya ya kita akan melakukan pendekatan-pendekatan tertentu ya yang luasnya tidak menjadi luas yang maksimum. Nah, kalau waktunya cukup ya saya mau kupas masalah ini, tapi langsung sajalah biar singkat saja ya. Nah, ketika kita kemudian sudah memahami bahwasanya untuk segitiga luas maksimum itu akan terbentuk jika bentuknya adalah segitiga ideal, yaitu segitiga siku-siku. Tolong anak-anak kami tercinta, hafal saja ya. Tolong dihafal. Ya. Pada segitiga siku-siku berlaku teorema yang namanya teorema Pitagoras namanya, Pitagoras. Di mana intinya ya, di mana panjang ya kuadrat dari sisi-sisi yang lain jika dijumlahkan hasilnya akan sama dengan kuadrat sisi terpanjangnya. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Tapi nak ya, untuk menghasilkan bilangan-bilangan yang mudah untuk kita pahami, nggak banyak pasangan bilangan, perhatikan ya, nggak banyak pasangan bilangan yang bisa memenuhi pasangan teorema Pitagoras. Kalau ciri-cirinya bilangan bulat, nggak banyak nak. Silakan hafal saja, tolong dihafal, hafal saja. Ya, bilangan utamanya, karena nanti akan berlaku juga untuk kelipatannya. Hafal saja bilangan utamanya. Bilangan utamanya itu yang populer tuh cuma ada 4 yang populer. Walaupun sebenarnya ada sampai 6 yang populer ya, tapi yang sering muncul tuh hanya ada 4. Siapakah saja dia? Yang pertama pola ya. Pola bilangan utamanya bermulai dari kelipatan 3, 4, dan 5. 3, 4, 5. Ini yang paling sering muncul. Nah. 3, 4, 5 itu paling sering muncul. Kemudian 5, 12, 13. Ya.
Ini juga sering muncul. Kemudian 8, 15, dan 17. Nah, ya. Kemudian 7, 24, dan 25. Ada juga 2 yang sering muncul, yang jarang-jarang muncul, tapi juga bagiannya ya. Apa itu? Salah satunya adalah 20, 21, dan 29. Nah, 5 saja yang penting kalian hafal ya. Tolong dihafal ini nak, tolong dihafalkan. 3, 4, 5. 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25. Yang terakhir 20, 21, 29. Dihafal. Maka kalau kalian sudah hafal, kalian lihat saja ya. Bukankah dari kelima bilangan utama dari triple Pitagoras ini yang ada adalah seperti jawaban C, 8, 15, 17. Nah, sudah selesai. Kalau cuma jawab, selesai. Nah, sekarang bagaimana membuktikannya, Pak? Sekarang saya buktikan ya. Perhatikan. Bukankah teorema Pitagorasnya isinya nak A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dengan catatan C adalah sisi terpanjangnya. Kalau kita gunakan format 345, begini pembuktiannya. Tapi ke depan jangan dibuktikan lagi. Hafalkan saja. Supaya pekerjaan kita bisa lebih cepat ya. Hafalkan saja 345. Seakan-akan untuk kasus ini, nak, kita mengatakan bahwasannya A-nya 3, B-nya 4. Apakah benar C-nya 5? Tes. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 3 kuadrat hasilnya 9. 4 kuadrat hasilnya 16. 9 tambah 16 hasilnya adalah 25. Bukankah 25 itu adalah nilai yang sama dengan 5 dikuadratkan? Itu triple Pitagoras. Ya, seperti itu triple Pitagoras, 3, 4, 5. Maka juga akan berlaku yang sama jika 5, 12, dan 13. 8, 15, dan 17. 7, 24, dan 25. Sama. Ini kenapa nih banyak sekali ini? Mungkin suara saya apa nggak jelas ya? Coba saya lihat dulu. Tes. Ya, suaranya masuk nih. Ya, berlaku untuk 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, dan 20, 21, 29. Maka tolong dihafal. Ya, tolong dihafalkan. Tolong dihafalkan. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, dan 20, 21, 29. Terutama yang 4 ini, nah ya. Karena biasanya basis-basis soal menggunakan angka-angka yang mudah. 3, 4, 5, dan hingga 7, 24, 25. Nah, kalau anak-anak sudah hafal, maka gunakan ini juga berlaku untuk kelipatannya. Apa maksudnya kelipatannya? Nah, perhatikan ya. Ini triknya supaya mudah dijalankan ya. Kalau 3, 4, 5, maka kalau ada nak ya 9, 12 gitu ya. 9, 12. Kenapa 3 jadi 9? Kalikan 3. 4 kali 3, 12. Maka sisi terpanjangnya juga dengan cara mengalikan 5 dengan angka yang sama 3. 5 kali 3, maka segitiga ini akan memiliki panjang sisi 9, 12, dan 15. Begitu caranya. Jadi angka-angka yang dimaksud kalau kita sederhanakan sekecil-kecilnya akan menjadi salah satu dari keempat pola ini. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, atau 7, 24, 25. Nah, demikian ya. Ya, seperti itu. Ya, silahkan catat sedikit ya. Silahkan dicatat. Ya, saya kasih waktu 2 menit untuk mencatat.
Ya, silakan ya. Baik ya. Baik ya, kalau sudah kita coba mengerjakan soal yang lain insya Allah ya. Kita tes soal yang lain. Ini soal apa nih? Nah ini soalnya. Baik ya. Biar silahkan salah satunya membaca soalnya ya supaya lebih mudah ya kita ya. Baik, salah seorang baca soalnya. Diberikan 6 Ya, baca yang keras. Diberikan 6 persegi yang disusun seperti gambar di bawah ini. Ya. Misalkan T adalah ukuran surah An-Naba dalam Al-Quran. Jika panjang luas garis XY sama dengan 3 cm, T cm, maka panjang XX 1, X2, X3, dan seterusnya X12 Y adalah. Ya, baik ya. Diberikan 6 persegi yang ukurannya sama ya. Ada persegi yang pertama nih, persegi pertama. Saya tandain aja supaya kalian mudah untuk memahaminya ya. Ini persegi pertama, nak. Pertama, persegi kedua, persegi ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Jadi ada 6 buah persegi. Ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya sedang, bahkan ada ukurannya yang besar ya. Ke-6 persegi ini ya disusun sedemikian rupa sehingga panjang dari titik mula-mula X. Nah, ini dia yang X yang mula-mula, ini yang mula-mula X ya. Sampai titik yang terakhir Y kita misalkan sebagai T, di mana T ini menyatakan urutan surah An-Naba dalam Al-Qur'an. Ya, surah An-Naba dalam Al-Qur'an. Kita tahu ya, Mushaf Al-Quran kita, Utsmani ya, Mushaf Utsmani, itu terdiri dari 114 surah, ya, surat yang dimulai dari Al-Fatihah sebagai surat pertama, Al-Fatihah itu surat yang pertama, dan An-Nas sebagai surat yang terakhir, ya, yaitu surat yang ke-114. Nah sekarang nak, pertanyaannya pada posisi berapakah surat An-Naba? Nah sebagai sebuah hafalan ringan. Ingat ya, juz amma atau juz 30. Ya, juz 30 itu memuat 37 surat. Ya. Pertanyaannya ya, bukankah An-Naba adalah surat pertama yang ada pada juz amma? Nah, sekarang nak dengan cara ini ya perhatikan ya, sudah saya sampaikan. Jumlah seluruh surat dalam Al-Quran ada 114 surat ya. Juz terakhir juz 30 memuat 37 surat, di mana An-Naba adalah surat pertama di juz amma ya. Surat pertama di juz 30. Pertanyaan saya, pada keberapakah surat An-Naba? Coba hitung. Pada urutan keberapakah surat An-Naba? Coba hitung, nak. Coba 87. 87. 87 atau 78? 78 ya. Jadi surah An-Naba itu ada pada posisi 78. Surat yang ke-78 ya. Dari surat dalam Al-Qur'an. Caranya bagaimana? Caranya kurangi aja. 114 dikurangi 37 ditambah 1. Maka hasilnya 78. Maka
Surat An-Naba adalah surat yang ke-78 dalam tata tertib surat ya yang ada dalam mushaf Al-Qur'an kita. Nah, sekarang jika panjang X ke Y adalah T, X ke Y adalah T, maka pertanyaannya hitunglah panjang ya garis dari X yang menghubungkan X dengan X1, X1 dengan X2, X2 dengan X3, X3 dengan X4, sampai akhirnya X12 ke Y. Berapa panjang garis seluruhnya? Baik nak, saya kasih waktu 4 menit. Silahkan kalian pahami soalnya sebelum kita bahas sama-sama ya. Dengan catatan tadi kita sudah tahu bahwasannya T nilainya sama dengan 78. Silahkan dicoba. Kita sudah tahu ya, kesimpulannya T hasilnya sama dengan 78. Panjang XY sama dengan 78. Pertanyaannya, berapakah panjang garis yang menghubungkan dari X, kemudian X1, sampai seterusnya ya, sampai ruasnya menghubungkan sampai ke titik Y. Berapa panjangnya? Silakan dicoba anak-anak, silakan dicoba. Saya kasih waktu 4 menit ya, bagaimana logikanya. Bagaimana cara mengolah angka ini ya supaya pekerjaan kalian bisa selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Silakan. Elisa Fitri ya, Yanida ya. Kemudian Nawal ya. Semuanya silakan dicoba ya, baik dari Aceh Besar, Aceh Barat, Pidi, Biren ya. Aceh Timur, Darul Ulum, silakan ya Jemalah Amal, silakan dicoba. Kita ketahui bahwasanya ya panjang dari titik X ke titik Y sama dengan urutan surah dalam surat An-Naba dalam Al-Quran. Jadi X sampai Y panjangnya 78 satuan panjang. Silakan dari MTS Lukmanul Hakim ya. Silakan dicoba, silakan. Saya kasih waktu ya 4 menit. Kalau sekarang jam 10.35, insya Allah kita akan bahas jam 10.40. Tapi sebelumnya silakan coba nak. Silakan coba dulu, silakan. Silakan Anda coba. Ya, bagaimana cara menentukannya, silakan. Ya, perhatikan sifat-sifat persegi. Ya, perhatikan sifat persegi. Persegi itu memiliki sifat-sifat tertentu dan itu bisa kalian gunakan untuk kasus soal ini nak. Sifat persegi. Salim. Datang dah Salim. Kami udah siap Salim. Diam Nor. Ini unmute. Sudah ya, sudah saya nonaktifkan suaranya. Silakan dicoba ya. Berapakah panjang ruas garis yang dimaksudkan nak? Ya, 2 menit lagi anak-anak kami sekalian. Ya, silahkan dicoba nak. Nah, baik ya. Baik saya aja ya. Ya, sudah ya. Biar saya saja yang bahas. Anak-anak silahkan perhatikan baik-baik ya. Saya coba bahas nak. Sama-sama ya. Mudah-mudahan bisa diikuti.
Nah ini ya, saya kembali soal. Ini perhatikan ya. Ya kita coba bahas insya Allah nih soalnya. Saya perbesar gambar ini ya, supaya lebih mudah bagi saya untuk mengarahkan kalian atau memberikan kalian sebuah pemahaman sederhana tentang konsep persegi. Nah ini dia. Nah ini persegi. Kita perbesar ya, kita perbesar. Nah di sini ya, kita perbesar. Nah ini dia. Nah tadi kita sudah dapatkan informasi berharga untuk soal ini. Nah, apa informasinya? Bahwasannya ya kita sudah dapatkan tadi ya, panjang X sampai Y sama dengan urutan surah An-Naba dalam Al-Quran. Ya, itu urutan yang ke-78. Jadi, dari titik X, perhatikan nak, titik X sampai titik Y, panjangnya 78. Ya. Titik X sampai titik Y, panjangnya 78. Nah, sekarang ingat kasusnya persegi, nak. Supaya lebih mudah lagi anak-anak kami sekalian, supaya lebih mudah lagi, kita akan menggunakan alat bantu di sini ya, titik-titik bantuan. Tidak merubah gambar, tapi kita hanya menambahkan titik bantuan. Sebut saja ini A misalnya ya. Ini titik B. Ini titik C. Di sini titik D. Kemudian E misalnya. Jadi sebelumnya tidak ada titik ini ya, kita tambahkan saja. Nah, sekarang ingat konsepnya nak. Berarti persamaannya bisa kita ubah anak kami sekalian ya. Panjang XY itu bisa kita nyatakan sebagai panjang X ke A ya, ruas XA tambah ruas AB tambah ruas BC ditambah ruas CD ditambah ruas DE dan terakhir ya ditambah ruas EY. Nah, itu yang nilainya sama dengan 78 nak. Nah, gitu kan? Itulah yang nilainya sama dengan 78. Nah, sekarang perhatikan ya. Saya mulai ya dengan garis yang saya buat dengan warna tertentu nih ya. Garisnya warna merah nih. Nah, biar mudah ya ini. Garis warna merah. Nah, ini. Bukankah XA, nah XA adalah persegi yang jika XA ya, XA sebuah persegi, maka konsekuensinya X ke X1 ya, juga harus panjangnya sama, begitu juga ya. Begitu juga anak-anak kami sekalian ya. X2 ke A juga ruasnya sama. Kemudian X1 ke X2 juga ruasnya sama, nak. Ini harus panjang ruasnya sama ini. Harus sama. Nah, ini harus sama nih. Harus sama. Ya. Sama dia. Karena ciri-ciri apa? Ciri-ciri persegi. Nah, kalau itu sama, nak, kalau itu sama, maka perhatikan ya, kalau itu sama ya, maka perhatikan ya. Dari X ya, dari X ke X1 kemudian ke X2 sampai A itu ukurannya sama dengan 3 kali XA. Bentar ya. Dari X ke X1 ke X2 ke titik A ukurannya sama dengan 3 kali panjang XA. Ya, saya buat ke samping aja lah biar lebih mudah ya. Perhatikan konsepnya nak ya. Karena merupakan sifat persegi, panjang sisinya seluruhnya sama, gitu kan? Berarti kita dapatkan di sini konsep pertama ya, panjang X kali X1 kemudian akan sama dengan X1 ke X2, akan sama dengan X2 ke A, akan sama dengan X1 ke A. Maaf ya, bukan X1, ini X saja ya. Nah, sama ya. Berarti ketiganya ini boleh kita nyatakan jumlahnya menjadi, ya, kesimpulannya apa? Kesimpulan yang pertama, jarak dari X ke X1, kemudian X1 ke X2, kemudian X2 ke A, nilainya akan sama dengan 3 kali X ke A. Itu sifatnya ya. Itu kalau kita lihat, ya, bentuk dari persegi yang pertama. Coba nak lihat bentuk persegi yang kedua. Dengan cara yang sama, ya. Ya, perhatikan nak, dengan cara yang sama. Sama ya. Saya buat dengan warna hijau. Ruas AB panjangnya akan sama dengan ruas AX3, X3, X4,
dan B X3. Kesimpulannya juga demikian berarti nak. Apa kesimpulannya yang kedua? Berarti panjang ruas A, lanjutan dari sebelumnya, A ke X3, X3 ke X4 ke B, panjangnya sama dengan 3 kali ruas AB. 3 kali ruas AB gitu kan. Nah, lanjutkan kepada bentuk persegi besar yang ketiga. Anggap ini BC sebagai rujukannya. Berarti ini juga panjangnya BC, panjangnya juga BC, panjangnya juga BC. Kesimpulannya apa? Lanjutkan tekniknya dengan warna yang lain. Katakanlah kita gunakan warna hitam sekarang. Nah, pakai warna hitam. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya lanjutannya nak. Jarak dari B ke X5, ya, B ke X5, X5 ke X6, X6 ke C akan sama dengan 3 kali panjang ruas BC. Begitu seterusnya. Maka yang di bawahnya akan juga sama nak, ya, akan luasnya sama. Bukankah pada yang keempat, maka kesamaannya ada pada CD, ini juga panjangnya CD, panjangnya CD, panjangnya CD, karena itu sifat dari persegi, panjang sisinya sama. Sehingga anak-anak kami sekalian, ya, untuk ruas berikutnya C ke X7, X7 ke X8, X8 ke D juga sama 3 kali CD. Maka berikutnya kita lanjutkan ya. Yang sepersegi yang berikutnya ya. Yang kelima, saya tulis saja biar jelas ya. Karena walaupun ini sudah sangat mudah untuk dilanjutkan ya. Ini juga sama nih. Berarti D lanjutannya ke X9, ke X10 sampai ke E sama dengan 3 kali panjang ruas DE. Dan yang terakhir, anak-anak kami sekalian, E ke X11, X12 sampai kembali ke Y, panjangnya sama dengan 3 kali EY. Sehingga panjang ruas seluruhnya, ini pertanyaannya ya, dinyatakan sebagai angka 3-nya sama, 3 kali panjang ruas dari X sampai Y, yang jumlahnya sama dengan urutan surat An-Naba 78. Maka kalikan 3 kali 78 hasilnya berapa? Ya, hasilnya 234. Nah, jadi hasilnya cukup mengalikan 78 urutan surat An-Naba dengan angka 3. Karena masing-masingnya ada 3 ruas. Maka 3 kali 78, maka panjang ruas X ke X1, X1 ke X2 sampai ke Y kembali, panjangnya 3 kali 78 atau tepatnya 234 satuan panjang. Di opsi jawaban kita ya, jawaban itu terletak pada opsi jawaban E. Ya, pada opsi jawaban E gitu nak. Jadi caranya tadi ya, difahami konsep sebuah persegi. Sebuah persegi akan memiliki panjang sisi yang sama. Maka panjangnya ya, ketiga panjang sisi yang lain adalah sama dengan panjang sisi yang kemudian menjadi salah satu panjang sisinya. Itu konsep persegi. Nah, kalau difahami, insya Allah ya, ini bukan perkara yang sulit untuk anak-anak mencoba. Nah, silahkan dicatat ya, walaupun nanti insya Allah ya, videonya akan kita share kembali ya, dengan segala kekurangan. Insya Allah hari ini juga tetap akan kita share ya videonya supaya anak-anak bisa ulang, sekaligus akan kita share soalnya secara utuh sehingga anak-anak bisa diskusi lagi dengan para guru-guru pembimbingnya. Mungkin nanti ya guru-guru pembimbingnya akan mengarahkan lebih baik lagi ya bagaimana cara menyelesaikan soal-soal seperti ini insya Allah. Ya mungkin ya. Kalau sudah nak, kita lanjutkan satu soal terakhir insya Allah ya, supaya pembelajaran kita ini ya bisa kita selesaikan kurang lebih jam 11 kurang sedikit ya, supaya kalian tidak menunggu terlalu lama ya. Sudah hampir 2 jam kalian menunggu nak. Mohon maaf sebelumnya ya. Nah kalau sudah nak ya, kalau sudah saya coba gunakan ya waktu yang berharga ini ya untuk mengerjakan satu soal lagi nak insya Allah. Ini sudah. Nanti aja ya. Nah ini sedikit ya. Nah ini soal terakhir. Insya Allah ini soal terakhir ya.
Ini soal terakhir ya. Silahkan salah satu membacakan soalnya, insya Allah. Siapa yang membaca? Ya, baca. Pada gambar di bawah, AC merupakan diameter dari setengah lingkaran. Ya. BD tegak lurus AC. Jika BC sama dengan 18 cm dan AB sama dengan 8 cm, maka panjang BD adalah. Ya, baik ya. Ada setengah lingkaran. Ada setengah lingkaran ya, setengah lingkaran di mana AC adalah diameter lingkaran. Perhatikan konsekuensinya ya. AC itu adalah ya garis diameter lingkaran. Maka bentuk gambar di samping ini adalah bentuk setengah lingkaran sempurna ya. Setengah lingkaran sempurna. Dengan catatan bahwasanya ya panjang BC adalah 18 satuan cm. Sementara panjang AB 8 cm. Sehingga kita dapatkan di sini nak ya. Berarti panjang AC adalah jumlah dari 8 tambah 18. Hasilnya 26. Nah, diameternya 26. Diameternya 26 cm. Bisa kita dapatkan ya jari-jarinya sama dengan 13 cm. Nah, kemudian di titik B akan dibuatkan garis yang tegak lurus sehingga sampai di titik D pada tepi lingkaran. Pertanyaannya, jika konsekuensinya begini ya, berapakah panjang BD-nya? Ya, berapakah panjang dari ya garis BD yang menghubungkan antara titik B dengan titik D? Berapakah panjang BD-nya? Nah, sekarang untuk pembahasannya anak-anak kami sekalian, saya akan menawarkan 2 cara minimal pada hari ini ya. Ada cara panjangnya, ada cara pendeknya. Ada cara panjang yang lebih konsep ya, dan ada yang cara lebih singkat, lebih pendek ya. Yang juga cara pendek ini sebenarnya bagian dari cara panjangnya kalau diringkas begitu. Mau cara panjang atau cara pendek dulu silahkan dikomentari. Mau cara panjang dulu atau cara pendek? Panjang dulu. Cara panjang dulu ya. Ya, cara panjang dulu. Baik, cara panjang. Ya, saya butuh tempat. Jadi maaf ini ya, saya hapus dulu nih nak. Ya. Ya, ini saya hapus dulu. Nah, ya saya hapus. Pak, cara pendek, Pak. Cara pendek. Ya, cara panjang dulu nggak apa-apa nak ya. Cara panjang dulu ya. Kalau menggunakan cara panjang pun tidak unik, tidak aneh nak, karena kita menggunakan semua ya. Nah, alhamdulillah saya sudah ya dapat sedikit informasi ya bagaimana cara memut semuanya ya. Jadi akan saya gunakan cara yang lebih panjang, yang sifatnya cara ini adalah penguatan konsep-konsep kita ya, konsep-konsep dasar gitu nah ya. Cara panjang ini nak yang pertama melibatkan ya konsep segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ya. Tadi sudah kita bahas sebelumnya, kalau segitiga siku-siku ya berlaku teorema yang terkenal ya. Namanya teorema Pitagoras di mana C kuadrat dinyatakan sebagai A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi kuncinya pada ini ya. Pada teorema Pitagoras ini. Pemahaman kita terhadap teorema Pitagoras. Atau pemahaman kita pada melihat konsep segitiga siku-siku. Ya, pada konsep segitiga siku-siku. Nah, ini intinya. Segitiga siku-siku. Bagaimana cara kalian untuk melihat segitiga siku-siku? Nah, sekarang perhatikan nak ya. Perhatikan. Nah, saya izin hapus ini dulu ya. Nah, segitiga siku-siku ya. Nah, ini begini nak ya. Kemudian anak-anak kami sekalian ya, kita punya alat bantu di sini ya, garis bantu. Garis yang menghubungkan antara A ke D. A ke D. Nah, ini ya. Nah, itu yang pertama. Dan kemudian garis bantu yang kedua, nak. Ya, garis bantu yang kedua, garis yang akan menghubungkan titik D ke C. Garis yang akan menghubungkan titik D ke C. Nah, begini, nak. Seakan-akan muncullah gambar segitiga baru, nak. Segitiga baru ya. Segitiga baru, saya pindahkan saja gambarnya supaya bisa diikuti ya. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini, nak. Kurang lebih ya. Kurang lebih gambarnya. Atau ya sudah ada begini ya. Kurang lebih gambarnya begini, nak.
Saya pindahkan gambarnya ya. Ada garis begini. Ini garis, oke lah hitam saja ya. Ini garis ini akan kita buat berwarna hitam ya. Kemudian ada garis yang berwarna merah ya, ada garis yang berwarna merah. Garis yang kok jadi merah semua? Ada nggak apa-apa. Ini yang berwarna merah. Kemudian ya, ada satu garis lagi ya, kemari gini. Nah, ini dia. Kurang lebih beginilah tampilannya. Ya, dengan catatan, perhatikan konsepnya ya. Ketika AC adalah diameternya, maka mau tidak mau Ananda harus memperhatikan bahwa sudut D itu juga akan membentuk segitiga siku-siku. Ya, ini juga akan membentuk segitiga siku-siku nih. Itu konsekuensinya. Kenapa? Karena titik A dan C adalah diameternya gitu. Nah, itu konsekuensi. Ya. Kenapa konsekuensi? Ingat ya, kita sudah punya teori ya sejak MI dulu bahwasannya pada lingkaran AC ya, ini D. Pada lingkaran berlaku bahwasannya ya sudut dalam besar sudut dalam sama dengan 2 kali besar sudut luar. Nah, itu berlaku pada lingkaran. Karena dia tegak lurus ya, karena dia untuk diameternya, maka sudut dalamnya ini besarnya 180 derajat, Nak. Maka 2 kali berapa jadi 180? Kali 90. Maka sudut luarnya atau sudut D-nya besarnya 90 derajat, begitu kan? Nah, kalau sudah paham 90 derajat juga berlaku teorema Pitagoras. Nah, kembali intinya putar, baliknya ke Pitagoras. Nah, diputar ya, kembalinya ke Pitagoras. Nah, jadi di sini ya akan terbentuk 3 buah segitiga siku-siku. Nah, perhatikan. 3 buah segitiga siku-siku ya, di mana segitiga siku-siku besar itu berasal dari gabungan 2 buah segitiga siku-siku yang lain. Nah, katakan di sini ada segitiga yang pertama, namanya segitiga ABD. Ada segitiga yang kedua yang namanya segitiga BCD. Dan ada segitiga besar yang namanya segitiga ADC. Dan ketiga-tiga segitiga ini ya adalah segitiga siku-siku. Maka berlaku tadi yang kita akan namakan teorema Pitagoras. Laku teorema Pitagoras di sini. Ya, perhatikan, anggap bukankah BD adalah nilai yang ditanya? Anggaplah dia T, misalnya T ya. Di sini 8, di sini 18. Maka kita dapatkan sisi miringnya adalah hasil dari anggap ini X misalnya. Dan ini Y. Maka kalau kita lihat segitiga besar, ya segitiga ADC, maka kita dapatkan teorema Pitagorasnya berlaku untuk X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8 ditambah 18 kuadrat sebagai sisi miringnya. Gitu, nah. Jadi, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan panjang sisi miringnya dikuadratkan. Sisi miringnya adalah 8 tambah 18. Maka uraikan X kuadrat karena apa, nak? X kuadrat itu adalah sisi miring dari segitiga yang pertama, kan? Maka diuraikan menjadi X kuadrat sama dengan 8 kuadrat, gitu kan? Tambah T kuadrat, ini yang ditanya, ditambah 18 kuadrat, ya. Ya, 18 kuadrat, untuk kasus Y-nya tambah T kuadrat. Maka hasilnya akan sama dengan 8 tambah 18 dikuadratkan. Ingat konsepnya, A tambah B kuadrat dijabarkan jadi A kuadrat, 8 kuadrat, tambah 18 kuadrat, gitu kan? A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. 2 kali 8 kali 18. Sehingga ada unsur yang sama yang bisa kita aniaya, coret aja daripada dihitung. Jangan dihitung ya, yang bisa dicoret dihajar-hajar saja, coba hajar saja. Nah, 8 kuadrat sebelah kanan, 8 kuadrat sebelah kiri, coret. 18 kuadrat sebelah kiri, 18 kuadrat sebelah kanan, coret, gitu kan?
Maka sisanya apa nak sisanya? Sisanya tinggal T kuadrat yang ada 2. Bentar ya. T kuadrat tambah T kuadrat jadi 2T kuadrat sama dengan, gitu kan? 2 kali 8 kali 18. Ada lagi yang bisa dicoret 2. Coret lagi 2-nya. Maka muncullah T kuadrat sama dengan 8 kali 18. Atau T kuadrat sama dengan 144. Siapa akar 144? 12. Maka jawabannya B, 12. Ini kalau pakai cara panjang. Nah, itu pendekatannya melihat ya, bahwasanya akan muncul 3 buah segitiga siku-siku. Atau mungkin anak-anak, Pak, ada nggak cara yang lebih cepat lagi? Ada, langsung aja nak. Untuk kasus ini langsung saja ya. Tingginya, langsung aja tingginya, dinyatakan sebagai akar dari angka berapa ini? 18 dikali 8, langsung aja. Ini asalnya gitu nak. Gimana cara ngitungnya supaya keren? Gini aja, T sama dengan, bukankah 18 itu bisa diubah menjadi 9 kali 2, 9 kali 2, baru kali 8, sehingga T-nya menjadi akar 93, 2 kali 8, 16, akar 16, 4, maka T-nya sama dengan 3 kali 4, dapat jawabannya 12. Itu. Nah, jadi ya, cara pendek itu nak sebenarnya lahir dari penyederhanaan melihat konsep cara panjang. Cara panjang itu juga tidak jauh-jauh ya dari melihat apa yang dilihat konsepnya, gambarnya. Oh, ini adalah bagian dari aplikasi dari penerapan teorema Pythagoras. Dan aplikasi dari penerapan bahwasannya pada lingkaran besar sudut dalam dinyatakan sebagai 2 kali besar sudut luarnya. Baik ya, mungkin ya ini yang bisa kami hantarkan pada hari ini ya. Insya Allah nak, hari ini juga ya, setelah ini kami akan segera kirimkan soal aslinya dalam konsep Word ya. Kita kirimkan ke grup WA masing-masing, grup WA kita. Nanti silahkan dipelajari. Insya Allah juga kita akan coba rekam video ini ya untuk segera kita kirimkan kepada kalian sehingga kalian bisa pelajari kembali ya bersama guru-guru kita tercinta ya. Baik, mungkin pada kesempatan kali ini yang bisa kami hantarkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.